من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم ما سوى Bapak Ibu sekalian yang berada di sini, karena kita adalah majelis Quran, Allah jamin kita luruskan niat, kita menjadi orang-orang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sedikit saja saya sampaikan. Pertama, ahlan wa sahlan saya ucapkan kepada Ustazah Umi Rifah beserta rombongan sampai di Pekanbaru. Kami sudah tandai kemarin di bandara, kami sandangkan, kami songkokkan songkok Melayu supaya beliau sering datang ke sini. Itu maksudnya. Ya, sekali minum air Riau, rindu dengan Riau insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Itu target tuh. Kemudian sebagai founder daripada RTQR, saya Sufyan Syarul Abdul Wahab ya, mengucapkan banyak terima kasih kepada kita yang berhadir pada pagi yang berbahagia ini dalam rangka silaturahim akbar. Ya, ini dalam rangka juga 5 tahun RTQ berdiri. Ya, disemarakkan lagi oleh seorang ratu, Fatimah Queen Fat Sofyan, yang berumur sekarang 110 hari. Depan ini. Jadi perlu diketahui, salah satu doa yang kami dapati itu dari Ustazah Umi Rifah sebelum dapat anak nih. Doa siapa yang dikabulkan Allah tidak tahu kita. Ya, ini sebenarnya luar biasa. Jadi kebahagiaan kami dan kita semua berlipat-lipat. Saya sampaikan juga dalam sambutan ini, saya sengaja pakai baju ini. Saya pilih pakai baju ini hari ini ketika saya menyambut putri saya lahir. Ya, jadi baju ini baju kenangan yang luar biasa ketika beliau lahir dan saya sambut dengan baju ini. Maka kami menyebut ya, Ustazah Umi Rifah dan rombongan pakai baju ini. Oleh sebab itu, mari kita sepadankan bahagia saya dengan kebahagiaan kita semua. Setuju? Jadi di konsep RTQ QR Ustazah, tidak ada di dunia ini tempat bahagia kecuali di RTQ. Itu konsepnya. Jadi orang yang masuk di dalam pengajian sistem Baligho di RTQ QR itu orangnya wajib bahagia. Ya, wajib bahagia, karena dengan bahagia akan terbuka banyak kenikmatan. Ide-ide cerdas, kebahagiaan dalam persaudaraan, pemberian hal yang bersifat nikmat dan karunia Allah. Ini kira-kira konsep yang ada di QR. Selanjutnya, saya menyampaikan kesyukuran yang luar biasa dengan kehadiran beliau ini. Saya hampir hitung-hitung nih, waktu sebelum nikah dengan Hazlinda Aziz, ini pernah beliau datang sini. Kapan lagi datangnya? Sekarang. Hampir satu windu. Baru datang sekarang ini. Kita langsung boyong ke Nur Ilahi ini. Alhamdulillah. Jadi bersyukurlah kita. Ini guru kita, ya. Beliaulah foundernya. Insya Allah akan berkembang di seluruh Indonesia. Sekarang anak beliau juga berada di Washington hari ini di Amerika. Mudah-mudahan juga sistem Baligho akan bergema di sana. Allahu Akbar. Sekarang di Washington bersama Ustaz Adi Hidayat. Masya Allah. Ini kita sampaikan rasa syukur, karena beliau juga bertanya sama saya, gimana Ustaz kalau Fawaz ya, Ustaz Fawaz Al-Hafiz ke Amerika. Saya bilang ini bagus sekali. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan di situ sukses. Islam berjaya di Amerika dan juga berjaya di Indonesia. Alhamdulillah. Ini bukan kaleng-kaleng, ya, insya Allah. Dan hari ini kami sampaikan, insya Allah Ustazah ini sebentar aja di sini, paling seperempat jam. Karena ada seminar seluruh imam Masjid Paripurna se-Pekanbaru, 202 orang sedang menunggu sekarang di MUI.
Beliau akan menyampaikan sistem baliho, mudah-mudahan manfaat untuk Riau khususnya Pekanbaru akan menyebar sesegera mungkin. Insya Allah kerjasama RTQR dengan Masjid Paripurna Pekanbaru. Mudah-mudahan kedatangan beliau senantiasa memberi berkah bagi kita semua. Walafumikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سواكم عندي من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Semoga Allah himpunkan kita kelak di yaumul qiyamah. Semuanya kita layak mendapatkan syafaat dari Al-Quran, syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita dikumpulkan bersama orang-orang yang salihin, bersama muttaqin, bersama muhsinin, bersama al-abrar ahlil jannah. Amin Allahumma amin. Ya. Bapak Ibu rahimakumullah yang saya hormati, yang saya cintai karena Allah. Pada kesempatan yang sangat singkat ini, ya, izinkan saya ingin sedikit memaparkan beberapa pesan-pesan Allah dalam Al-Quranul Karim untuk kita semua, yaitu bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah semata-mata untuk kebutuhan manusia. Kebutuhan kita manusia, tetapi kata Allah kebanyakan manusia itu tidak tahu. Alhamdulillah yang ada di sini karena tahunya eksistensi Al-Quran dalam kehidupan kita, maka Bapak Ibu sekalian hadir di sini. Ini semua karena tahu kita bahwa Al-Quran adalah kebutuhan kita. Kata Allah dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma arsalnaka illa بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Kata Allah, tidaklah aku mengutus engkau ya Muhammad, tidaklah aku utus engkau ya Muhammad. Kita tahu Rasulullah diutus membawa apa Bu? Al-Quran. Illa kafatan linnas, melainkan untuk seluruh manusia tanpa kecuali. Basyira wa nadhira, untuk memberikan berita gembira dan memberikan peringatan. Walakin aktsaran nasi la ya'lamun, akan tetapi kenyataannya kebanyakan manusia itu la ya'lamun, enggak tahu. Oleh karenanya masih banyak sekali di atas dunia ini. Kira-kiranya kalau penduduk dunia ini ada 6 miliar yang mengenal Al-Quran, yang muslim tidak sampai 2 miliar Bu, tidak sampai 2 miliar. Jadi kata Khalik kita, kata pencipta kita, semuanya butuh Quran, tapi kebanyakan gak tahu. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan iman kepada Allah, iman kepada Al-Quran. Betul Bu? Amin insyaallah ya Bu ya. Setelah itu apa Ibu rahimahullah? Ini dalam waktu yang singkat saya mesti milah-milah nih ya. Kita ya, dalam pelajaran ya kita dulu ya Bu ya, atau di TPA kita atau bersama guru-guru kita, sekarang selalu kita diingatkan untuk mengimani rukun iman ya, salah satunya rukun iman ada berapa Ibu sekalian? Rukun iman. Nah, iman kepada Allah, kepada
malaikat, kepada kitab-kitab Allah atau Rasul-Rasul Allah. Yang keempat ya, 3, 4 kitab Allah, Rasul Allah, kitab Rasul. Yang kelima hari kiamat. Yang keenam takdir. Kita disuruh untuk kesempurnaan iman kita mengimani yang 6. Menurut ibu-ibu sekalian, dari 6 ini banyakan yang gaib apa yang kelihatan? Gaib. Ada berapa yang gaib, Bu? Ada berapa, Bu, yang gaib? 5 ya. Sebenarnya Rasul Allah gak gaib, Nabi Muhammad itu gak gaib, ada tapi sudah tidak ada. Betul? Tapi kita disuruh beriman kepada Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan para Rasul dan Rasulullah menutup Rasul Muhammad SAW, Rasul kita semuanya gaib juga akhirnya kan, Ibu ya. Nah, maka untuk kita betul-betul utuh keimanan kita itu, ini yang hadir adalah Al-Quranul Karim. Ini yang akan memaparkan, mengenalkan agar kita mengimani Allah dengan benar, mengimani malaikat Allah dengan benar, mengimani hari kiamat, takdir dan sebagainya dengan benar, hanya dengan Al-Quranul Karim. Oleh karena itu, dengan kata lain, kesuksesan, keselamatan ya, keselamatan, kesuksesan, ketentraman, kebahagiaan hidup manusia di atas ini ditentukan dengan sejauh mana dia berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Karena orang yang tenang hidupnya, orang yang jelas tujuan hidupnya, orang yang memahami hakikat hidup dan akan kemana tujuan hidup setelah ini, hanya orang yang berinteraksi, yang memahami Al-Quran. Maka ini sangat urgen sekali. Urgen sekali dengan Al-Quran. Mesti kita terus, kalau kita ingin bahagia hidup kita di dunia sampai akhirat nanti, harus kita perbaiki terus hubungan kita dengan Al-Quran. Tidak menunggu kesempatan untuk yang lain-lain sempat, tapi untuk Al-Quran menunggu kesempatan. Betul apa salah, Bu? Kalau menunggu kesempatan betul apa salah? Kalau hanya dengan Al-Quran itu menunggu sempat, betul apa salah? Yang betul harus ada waktu khusus. Apa yang sedang kita rasakan kurang kita dalam berinteraksi dengan Al-Quranul Karim ini, kurang apanya? Oh, ternyata saya kayaknya bacaannya belum pas, belum, dengung-dengungnya kadang lewat, mat-matnya belum paham, kadang dibaca pendek, kadang dibaca panjang. Misalnya, harus gimana, Bu, kalau begitu? Segera belajar. Betul, Bu? Kita sepakat? Sepakat. Belajar. Kenapa? Karena fardu ain. Kita sholat 5 waktu fardu ain atau fardu kifayah? Fardu ain. Membaca Al-Quranul Karim dengan tartil, dengan bertajwid, hukumnya fardu ain, gak boleh diwakili. Satu keluarga 5 orang yang belajar cuma 2, apakah gugur kewajiban yang 3 orang? Tidak. Harus segera. Kalau belajar sepekan 2 kali itu udah sangat minim sekali, minim banget. Yang paling benar belajar tiap hari. Yang paling benar. Maaf kalau di Baligo selama ini Ustaz Hasbinda, kita banyak menerapkan seminggu 2 kali itu bukan ketetapan dari Baligo, bukan. Kalau lebih dari itu, Masya Allah, jauh lebih bagus. Kenapa? Dengan durasi itu sangat menentukan. Durasi kita belajar tiap hari, dengan 4 hari, 5 hari, dengan 3 hari, 2 hari, sehari itu pasti berbeda. Sementara ini adalah fardu ain. Kalau fardu ain tidak segera kita tunaikan, apa, Bu? Ya. Apa? Di mana surah
surah Al-Muzammil ayat 4 ya kan? Auzid alaihi wa rattilil Qur'ana tartila. Bacalah Quran itu dengan tartil, setartil-tartilnya. Tak asal baca gitu ya. Bu, Pak, bisa baca Quran? Bisa. Baca deh. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim berarti dibaca zar. Tentu beda. Jangan kita hanya membayangkan satu huruf 10 pahala. Makanya benar-benar tartil itu dari huruf ke huruf. Makanya pahalanya per huruf. Kalau pengen dapat 10 pahala, kita bersabar dan terus tekun untuk segera bisa menguasai kaidah-kaidah tartil. Ya Ibu ya. Ini kita cuma tawasul bil haq loh Bu ya. Cuma tawasul bil haq. Nah, mas-mas menyampaikan untuk bahan renungan kita semua agar kita bersegera memperbaiki hubungan kita dengan Al-Qur'anul Karim ya. Nah, itu dari segi kualitas. Nah, segi kuantitas nanti lain lagi nih kan ya. Nah, kata Rasulullah nanti ini Bu ya kalau sudah lancar bagus ya. Ini saya nggak nyuruh buru-buru. Kata Rasulullah minimal sebulan sekali khatam. Minimal. Berarti sehari 1 juz. Itu saat yang pertama. Al-Quran bukan hanya untuk dibaca, walaupun dibacanya pun juga tetap harus dengan kualitas yang bagus. Yang kedua, jangan lupa ibu-ibu di sini kalau difasilitasi dengan ada kajian, ya Bu ya, kajian tafsir ya. Nah, jangan sampai dilewatkan. Karena apa? Karena memang Al-Quran hudal linnas, petunjuk bagi kita semuanya. Dan Al-Quran kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala, yuzakkihim. Al-Quran itu fungsinya untuk membersihkan hati-hati manusia itu, rohani manusia itu dari kekotoran. Kotor apa? Bukan kotor debu, tapi kotor dari apa? Noda-noda tauhid. Noda tauhid ya Bu. Proses untuk orang bertauhid itu sebentar apa lama Bu? Prosesnya panjang. Bisa cepat terkikis, bisa cepat bersih itu kalau kita sering berinteraksi dengan Quran, memahami Quran, membaca kajian membaca terjemahannya, mendengar kajiannya. Sekarang Bu nggak cuma di masjid ini aja, di YouTube aja juga banyak Bu. Kalau ada asal ada kemauan, masya Allah. Ibu misalnya lihat gimana sih, apa sih pesan Allah terkait dengan surah Al-Lahab? Oh, apa sih pesan Allah terkait dengan surah Al-Humazah? Ada di YouTube Bu. Saya sering lihat soalnya. Ada. Ini untuk memperbaiki hubungan kita dengan Al-Quran dan untuk mentazkiyah hati-hati kita dari kekotoran kemunafikan, kezaliman, kesombongan, keirian dan sebagainya. Itu yang membuat manusia bahagia hidupnya itu bersama Al-Quran ketika hatinya itu bersih ya. Masya Allah ya. Karena memang manusia itu aslinya itu banyak yang kekurangannya Bu. Wa kanal insanu dha'ifa, manusia itu lemah. Wa kanal insanu ajula, manusia itu bawaannya terburu-buru. Baru kenal sebentar langsung nyimpulin kayaknya dia rada-rada itu orangnya ya. Ntar ada siapa lewat lagi, wah emang dia juga udah pernah begitu ya. Cepet apalagi perempuan cepet banget ininya Bu. Ini geraknya cepet ya. Buru-buru menyimpulkan apa ya, gegabah ya. Tapi insya Allah ibu-ibu kalau tahsinnya cepet beres, cepet menghafal, hafalan Qurannya banyak, insya Allah gak sempet yang kayak gitu-gitu. Enak hidupnya. Apa? Murojaah takut hilang, boro-boro komentarin orang ya. Itu wa kanal insanu qatura
kafura, manusia itu pelit. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid, manusia itu demen banget sama dunia, demen banget, cinta banget sama dunia. Itu semua Al-Quran akan menjadi rem, Al-Quran akan menjadi kontrol, ya, mengontrol. Al-Quran akan menjadi syifa, menjadi obat. Masya Allah, ini Al-Quran sekali lagi butuh kita. Jadi kalau kita cuma nunggu sempet dengan Al-Quran, nggak memperhatikan tadaburnya, masih surah pendek aja belum paham misalnya, ya cepet. Kenapa Bu? Kejar-kejaran sama Israel Bu. Memang Ibu bisa janjian, ya tunggu ya, saya mah kayaknya ini belum bagus banget bacaannya. Nggak bisa janjian kan Bu? فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً, ya, nggak mundur walaupun sesaat. وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ, nggak bisa maju juga. Udah sekarang, yuk cabut. Ya. Nah, itu yang harus tersadarkan terus dalam kita. Kita nggak tahu, keluar masjid, tahu-tahu jatuh. Ya, nah, insya Allah itu. Nah, ibu rahimakumullah, apalagi ya, dalam waktu yang singkat ini ya, ibu-ibu, saya mengajak kepada diri dan ibu-ibu semuanya ya, kita bersegera untuk perbaiki hubungan kita dengan Al-Quran. Terus intens, kapan saya harus membaca, kapan harus membaca secara kuantitas, kapan saya harus belajar di RTQR ini. Kita bersyukur kepada Allah, didekatkan oleh Allah dengan adanya lembaga RTQR ini. Salah satunya Bu, bersyukur. Ada ayatnya Bu, coba ibu nanti lihat dalam surah Ali Imran ayat 79 ya. Kata Allah, anugerah Al-Quran itu. Kenapa Bu? Kalau ibu-ibu selama ini mungkin ada yang begini, ya Allah baru ketemu saya belajar kayak begini gitu ya Bu ya. Nah baru kan, yang di sono-sono yang belum ada LTQ seperti ini belum ketemu. Ajak Bu yang agak jauh-jauh dikit. Di sana Bu, di lembaga saya Bu, ada yang jauh-jauh, ada berpuluh-puluh kilo, sampai 80 kilo juga ada Bu datang ke tempat saya. Saking memang belum ada, kata ibu bersyukur. Sangat keliru ketika kita sudah didekatkan oleh Allah dengan tempat kita itu bisa menempa diri. Apa yang kurang dari saya terhadap Al-Quran ini, keliru yang sangat besar ketika kita tidak menyempatkan untuk terus bersamai terus dengan keluarga kita juga, bapak, ibu, anak, ponakan, siapapun ayo. Itu Bu ya, keliru nanti dipertanyakan oleh Allah dalam hisab kita, dipertanyakan oleh Allah. Kita nggak bisa mengelak lagi, nggak bisa, nggak ada ya Allah, ada cuma 100 meter jaraknya. Nah, ya. Ada tapi ternyata lebih rajin yang orang yang jauh, yang dekat kurang rajin. Nah, ini ayo kita sama-sama ingatkan diri saya sendiri juga, ibu-ibu, ayo kita ingatkan. Nah, ibu rahimahumullah, yang paling puncak dari Al-Quran ini terhadap tadaburnya itu ketika kita intens berinteraksi dengan Al-Quran itu Bu, ada dua Bu yang selalu membuat manusia itu selamat ya. Apa Bu? Isi Al-Quran itu selalu mengingatkan kita lembar per lembar itu setelah selalu bertemu dengan lafaz Allah, selalu ketemu dengan Al-Yaumul Akhir. Kita terus diingatkan dengan Allah dan hari kiamat, hari pembalasan, hari hisab amal-amal kita, hari penentuan nasib kita di sana ya. Insya Allah. Itu coba ibu yang sudah hafal juz 30, coba aja urut dari mulai amma yatasaalun itu. Nah, amma yatasaalun itu di situ isinya hari kiamat. Salah satunya inna jahannama kanat mirsada. Jahannam adanya di mana? Hari kiamat. An-Nazi'at wa burrizatil jahimu liman yara. Neraka
jahim adanya di mana. Diingetin terus bu, kiamat dan isinya. Abasa wa tawalla ada di bagian bawah itu. Ya, ada hari kiamat. Idza syamsu kuwirat, jelas-jelas cerita hari kiamat. Idza samaa'u fatarat, hari kiamat lagi. Idza samaa'u syaqqat, hari kiamat lagi. Masya Allah. Jadi hati kita ini, ibu rahimakumullah, bisa hilang penyakit-penyakit yang ada dalam hati kita, sombong kita, gegabah kita, rasa iri kita, dan semua sifat-sifat yang Allah tidak sukai itu. Cuma satu resepnya, hanya bersama Al-Quran. Hanya bersama Al-Quran kita jadi ingat terus, berhati-hati terus ya. Bertakwa namanya. Takwa itu takut sebetulnya. Makanya takwa itu didefinisikan oleh para ulama, imtithalu awamirillah wa jitinabun nawahi, menjalankan semua perintah Allah dan menjauhkan semua larangan Allah. Itu. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini yang terakhir, jam berapa? Wah, 41. Sebentar lagi, dikit lagi. Saya dipesannya sampai 8.30 bu. Masya Allah ya. Yang terakhir ibu rahimakumullah, seperti yang seminar kemarin saya sampaikan ya, sesuai dengan tema bahwa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi manusia yang Rabbani. Yang Rabbani ya. Nah, ini yang ada di surah Ali Imran 79 Ibu ya. 79 kata Allah, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang Rabbani bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Apa itu ciri atau sifat hamba Allah yang tadi diperintahkan oleh Allah kita suruh menjadi Rabbani? Rabbani itu adalah yang selalu mengajarkan kitab Allah dan selalu atau tidak pernah berhenti belajar. Nah ini bu, jadi ibu-ibu yang asik belajar ini cepet kuasain, cepet selesai, ikut syahadah nanti jadi pengajar. Karena khairukum, paling baiknya kalian adalah ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Ta'allama aja baru koma, wa 'allamahu baru titik, dan gak boleh dipisah. Belajar terus dan mengajarkan terus. Kenapa mengajar ini menjadi sesuatu yang sangat urgen dalam ayat tersebut, bahkan penyebutannya didului. Karena kita menggantikan misi Rasulullah SAW untuk agar Al-Quran ini dibaca oleh penduduk bumi, agar Al-Quran ini eksis sampai yaumul qiyamah nanti. Generasi kita sekarang ini semuanya punya amanah untuk bagaimana kita masing-masing berkontribusi bisa mengajarkan Al-Quran ini, baik mengajarkan tajwidnya, mengajarkan isinya, mengajarkan cara pengamalannya, mengajarkan hafalannya, dan seterusnya. Insya Allah mudah-mudahan walaupun guru-guru bisa dipahami ya bu ya, bisa dipahami. Mohon maaf lahir batin kalau ada salah, ada khilaf, mohon doanya. Dan kita juga doakan Ustaz Sofyan dan Ustaz Haslinda ini bisa terus diberikan oleh Allah kekuatan ya untuk membina umat-umat di sini ya. Dan doakan saya juga ya ibu sekalian terus istiqomah ya di jalan dakwah dan di jalan bersama Al-Quran ini sampai akhir hayat dengan segala keikhlasan dan segala pengorbanan yang betul-betul hanya ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lainnya ya. Insyaallah tidak ada tujuan yang lainnya. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda kiki Allahu Akbar. Metode paling Takil yang optimal.